Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Sarah Dayanun dengan NIM 4214-24023 dari Prodi Pendidikan Fisika. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas agama dengan materi yaitu paradigma Qur'ani dalam pengaruh perkembangan iptek dengan dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Baik, saya akan mempresentasikan materi agama tentang paradigma Qur'ani dalam mempengaruhi perkembangan iptek. Yang pertama yaitu tentang pengertian paradigma. Secara etimologis, kata paradigma berasal dari bahasa Yunani, yang asal katanya adalah para dan digma. Para berarti di samping, sedangkan digma berarti sudut pandang atau cara berpikir. Oleh sebab itu, paradigma bisa kita jelaskan bahwa paradigma berarti cara pandang atau cara berpikir suatu realitas. Dengan begitu kita dapat mengartikan bahwa paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Nah, kemudian tentang materi tentang paradigma pemikiran yang mendominasi masyarakat di dunia saat ini. Nah, ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Nah, itulah tadi penjelasan tentang paradigma di dunia modern ini. Nah, kemudian pengertian dari iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan atau sains tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut dengan metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Nah, perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dalam pandangan Islam. Iptek juga digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Nah, itulah tadi pengertian secara singkat apa yang dimaksud dengan pengertian dari iptek itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh paradigma Qur'ani ini terhadap perkembangan iptek. Nah, pengaruh yang dapat kita lihat di sini adalah paradigma Islam terhadap iptek dan mengembangkan ilmu tersebut adalah sunatullah yang harus dijalankan karena menyangkut masalah keilmuan yang baru dan dihadapkan dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman ini yang semakin maju pada masa modern ini, ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut berkembang mengikuti zamannya. Nah, itulah tadi beberapa materi yang telah saya paparkan. Kemudian saya akan menarik kesimpulan dari materi tersebut, yaitu kesimpulannya paradigma adalah suatu sistem untuk mencari bentuk sesuatu pola dan model. Di samping itu, paradigma juga sebagai cara pandang berpikir tentang suatu. Nah, bahwa iptek dan Islam adalah satu pondasi
yang bisa digabungkan karena melihat perkembangan dunia yang semakin pesat dari masa ke masa. Tidak mungkin kan kita sebagai umat muslim yang taat malah meninggalkan ilmu pengetahuan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita harus menuntut ilmu untuk lebih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kita. Nah, kemudian paradigma Islam itu terhadap iptek dapat mengembangkan ilmu tersebut. Kita dapat mengembangkan ilmu tersebut, ilmu iptek tersebut melalui paradigma Qur'ani, karena itu merupakan sebuah sunatullah yang harus dijalankan. Sebagai seorang muslim, kita wajib untuk menuntut ilmu. Nah, itulah tadi kesimpulan singkat yang dapat saya ambil dari materi yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat untuk diri saya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri dan kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang saya sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.